underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, putusan kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini di luar perkiraan. Mereka diputuskan di penjara selama 1 tahun. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kasus narkoba atau katakanlah 2 selebritis ini. Ya. Selebritis ini di samping luar biasa terkenalnya kan juga luar biasa kayanya ya. Itu kalau lihat Instagramnya itu atau yang viral di media sosial itu kan bayangin tuh kalau menikmati makan malam, makan pagi itu di kapal. Ya pokoknya yang super mewah ya. Kalau pergi ke Dharma Wisata liburan juga selalu luar biasa ya. Rombongannya juga cukup banyak ya. Nah, ini kan kemarin itu entah bagaimana kan ternyata mereka berdua itu terlibat penggunaan narkoba. Dituduh menggunakan narkoba. Nah, kalau nggak salah itu juga melibatkan supir pribadinya ya. Makanya 3 orang ini kan dimasukkan pengadilan. Betul. Pertama kali memang sepertinya itu mereka berdua itu harus dilakukan rehabilitasi. Ya, artinya dia harus masuk ke salah satu tempat rehabilitasi semacam rumah sakit atau sanitarium ya. Itu supaya ketergantungan dari narkoba itu bisa makin lama makin hilang. Ya, biasanya orang kalau sudah ketangkep pakai narkoba dan sudah dimasukkan di rumah rehabilitasi, istilahnya itu kan direhabilitasi ya, bukan di penjara. Itu umumnya ya itu selesai. Ya, dengan janji tidak akan mengkonsumsi narkoba dan sebagainya udah selesai. Tapi dilalah. Ya, ini kok sudah direhabilitasi, masih dilanjutkan dan dipenjara 1 tahun. Betul. Ya, ternyata pada saat diputuskan masuk penjara ini ya, selebritis kita ini yang istilah pakai bahasa Jawanya itu ya merebes milih, ya, menyesal nangis gitu loh ya. Nah, memang banyak orang yang berbicara ya, karena banyak dong ini selebritis kan ya pasti dibela ya, banyak fan-nya gitu kan. Nah, itu memang ada yang berkomentar. Ini kan mereka akan menempatkan dirinya itu korban. Ya. Jadi dia korban menyalahgunakan narkoba lah, itu korban ya. Nah, sebetulnya kalau di Amerika atau di negara-negara Eropa itu pemakai atau peminum atau penghisap narkoba itu sebetulnya tidak dipenjarakan. Dianggap di sana itu bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, sepanjang dia tidak merugikan orang ya. Jadi misalnya contoh yang paling gampang itu kan misalnya merokok. Merokok itu kan berkali-kali dikatakan merokok itu membuat Anda mudah meninggal gasik ya. Tetapi asapnya mengganggu orang lain. Maka kalau kamu mau merokok sendiri, tapi asapnya jangan dihirup sama orang lain. Makanya ada smoking room. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, ini juga begitu. Kalau mau memakai narkoba, itu kan sebetulnya kan yang rugi kan dia sendiri. Orang lain tidak rugi. Lah, semacam kalau di Amerika sama Eropa kan semacam ini kan dianggap hak asasi. Ini kan hak asasinya saya. Itu di Amerika sama Eropa loh ya. Kalau di Indonesia kan lain. Tetapi baik di Eropa maupun di Amerika, kalau kamu menjual narkoba atau jadi penyalur, itu yang jadi kriminal. Itu yang harus dihukum. Ya, karena menjual narkoba itu kan menganjurkan orang lain untuk menghirup narkoba. Nah, ini dosanya besar. Ya, dan membuat masyarakatnya rusak. Ini merugikan negara dan bangsa. Maka kalau jadi pengedar atau penjual, maka dia akan ditangkap dan dipenjara. Dan kalau kita tahu kan selalu kan tokoh-tokoh narkoba di Kolombo, di Amerika, di Eropa itu kan selalu dicari sama pemerintah untuk
dipenjarakan, Ya. membasmi perdagangan narkoba itu. Jadi ya mestinya hal-hal yang seperti ini juga memang harus menjadi pandangan ke depan. Apakah memang pemakai itu memang harus dihukum? Ya. Apalagi kemarin kan Menteri Kehakiman kita kan juga teriak-teriak terus bahwa sekarang penjara itu sudah penuh ya, kapasitasnya udah kurang. Iya. Karena kalau nggak salah itu 40% itu adalah pengguna narkoba. Lah perlu juga dipikirkan ya, apakah memang itu masih dipertahankan seperti itu Ya. atau harusnya memang pengedar itu yang dihukum seberat-beratnya, Ya. tetapi penghisap itu ya direhabilitasi. Dan rasanya kan memang soal ini kan sudah ada aturannya ya. Jadi mestinya ya perlu dipikirkan lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om